Saya mestinya. Kau Bahar, jelas masih keturunan kita. Terutama Bahar, harus tes DNA. Saya akan bayar biayanya. Kalau misalkan benar-benar cucu Nabi Muhammad, nanti diambil. Nanti diambil. Bagi saya diambil. Jaga mulutnya Bahar. Kalau kamu arogan, si Muhammad lebih arogan dari kamu. Saya putra Indonesia. Saya putra Indonesia. Saya pecinta warisan yang dibenarkan. Ayo, mau apa? Saya tantang kamu. Saya tantang kamu, Bahar. Saya akan membela Indonesia. Masa presiden salah, Bahar yang benar. Ingat, jangan bilang gerodok-gerodok dia ya. Kiai jangan dihina. Saya tidak mau. Kiai ulama-ulama jangan dihina. Ayo, saya mestinya sendirian. Kasih tanggal, kasih hari. Ayo, mau debat, ayo. Silakan, kasih tanggal, kasih hari. Satu orang. Lawan si Muhammad nih, situ Bondo Jawa Timur. Ya. Saran saya kepada saudara Bahar bin Smith, kalau memang antum mau tes DNA, monggo, ini telah kami lakukan di Genggong juga, hasilnya positif, terkonfirmasi sebagai ada Ahlul Bait, ada genetika Ahlul Bait di dalamnya. Kalau memang antum mau tes DNA, sudah, antum tidak usah bayar. Tidak usah bayar, mau dibayarin. Masya Allah, dibiayai. Ngapunten Kiai, biayanya itu berapa kok sampai? Murah. Murah ya Inggil. Bahar Smith kalau mau tes DNA mau dibayarin. Kalau mau silakan. Bawa, tidak usah darah, air liurnya saja kita minta. Air liurnya kita minta, kita akan bawa ke laboratorium family kan? Murah nggak mahal. Tes DNA nggak mahal. Hasilnya fair. Ada yang mau bayarin tuh. Bahar Smith. Pesan saya buat para habaib, para syahid semuanya, boleh kalian berdakwah tapi dikurangin volumenya, jangan keras-keras. Umat nggak tuli, umat ini nggak tuli, ya kurangin, ya. Di akhir zaman seperti ini yang kalian perjuangan itu adalah akhlak. Bagaimana akhlak manusia, bagaimana akhlak umat bisa baik, ya, tidak terprovokasi dengan keluar-keluar Anda. Kasihan umat, Indonesia sudah damai. Wallah, demi Allah, di dalam tubuh saya ingin mengalir darah Nabi Adam alaihissalam. Adam alaihissalam. Kami ini benar-benar dzurriyyah Nabi Adam. Maka kalian semua harus menghormati kami sebagai Ba Adam. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 70, "Wa laqad karramna bani Adam." Sungguh kami telah memuliakan anak turun Adam, Bani Adam, Ba Adam. Kami berani membuktikan dengan 3 metode bahwa di dalam tubuh saya mengalir darah Nabi Adam. 1, berdasar kitab. 2, pengakuan. Hanya Darwin yang tidak ngakui. Kata dia, darah kita darah monyet. 3, dengan tes DNA. Darah monyet. Kapan saja kami siap. Di abad ke-21 ini ternyata sisa-sisa pemikiran beragama jahiliyah masih ada. Seperti yang disuarakan oleh orang yang mengaku dirinya Habib atau zuriat Nabi. Yang paling terkemuka itu adalah suara-suaranya Bahar bin Smith yang senantiasa berteriak-teriak seperti orang kesetanan bahwa dalam dirinya itu mengalir darah Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya bagi bangsa Indonesia itu nggak ada persoalan mau darah siapa, mau darah Nabi, mau darah Abu Jahal, mau darah Fir'aun, mau darah ular, kalau nggak ada urusan gitu. Yang penting hidup sebagai warga negara bisa nggak cocok dengan komunitas lain. Tapi kalau ada merasa ras istimewa gitu, itu bukan zuriat Nabi, tapi itu adalah zuriatnya Hitler. Hanya Hitler yang berteriak-teriak, kemudian ras Arya. Ya, Hitler teriak-teriak juga. Tahun 1945 dengan dikuburnya sisa-sisa mayat Hitler dengan hancurnya kota Berlin pada Perang Dunia Kedua. Dan saya heran ternyata masih ada gitu. Dan sekarang wajahnya itu wajah agama. Ini tentu saja sebuah bentuk kemunafikan, sebuah bentuk anti kemanusiaan yang dilakukan oleh mereka yang menyebut dirinya keturunan Nabi. Omong kosong itu. Malah ketika diingatkan, mulutnya bukan makin baik, malah makin kasar. Menuduh orang curut itu kan tikus. Curut itu. babi anjing. Kiai yang mencoba mengingatkan seperti Kiai Manarul Hidayat, Kiai Madudin dari Banten, beberapa Gus di Jawa mencoba mengingatkan, panggil orang tuh curut sama dia, kurang ajar. Dan yang lebih hebat lagi, saya nonton juga itu ada yang mengatakan Habib yang lain lagi, aku dirinya Habib, itu siapa yang mengawini Sarifah, itu nggak akan ditegur nanti oleh Rasulullah di hari akhirat. Sampai ke perawan Sarifah dikembalikan. Ini keyakinan apa ini? Itu nggak mungkin Nabi Muhammad akan berbicara seperti itu.
Kenapa Nggak gitu? mungkin, Ikuti nggak tes mungkin. DNA ya. DNA Nabi itu tidak akan murni DNA Arab. Karena dalam diri Nabi itu juga bercampur darah Yahudi. Coba lihat tes sampai ke atas itu. Yahudi bertemu dalam diri Nabi Muhammad. Terus apa masalahnya? Jadi janganlah hal-hal seperti ini terus-terusan, ini bahaya nanti nih. Dan kalau terjadi nanti ini jadi musuh kemanusiaan, orang yang mengaku dirinya Habib nanti akan jadi musuh bersama di sini. Kan ngeri nih. Tolonglah dihentikan para Habib yang mengaku manusia istimewa gitu. Tuhan telah membuat diktum, tidak ada yang istimewa, semua sama di hadapan Allah. Jadi marilah kita kembali kepada kesadaran beragama yang penuh rasional. Tidak usahlah diikuti pemikiran-pemikiran sesat yang menganggap diri sebagai ras istimewa. Dan bagi bangsa Indonesia tidak ada itu. Keturunan Fir'aun juga boleh di sini. Dan kita bangga dengan keturunan Fir'aun. Orang Mesir juga bangga dengan keturunan Fir'aun. Di antara keturunan Fir'aun yang populer ini Salah atau Muhammad Salah, pemain sepak bola yang merumput di lapangan Eropa. Orang senang. Terima kasih. Saudara-saudara, pemikiran jahiliyah para orang Arab yang mengaku Habib itu memang harus segera kita luruskan. Dan kalau kita lihat itu keterlaluan. Ada ungkapan Habib di mana-mana dalam ceramah itu bahwa satu orang Habib Bahlul lebih baik daripada 70 kiai dan ulama. Kacau memang, kacau. Ya? Jadi Habib Bahlul itu lebih baik daripada 70 kiai. Ini keyakinan agama apa gitu ya? Kalaupun ini hadis, itu harus ditolak. Nggak mungkin itu hadis. Karena hadis harus korelasi dengan Al-Quran. Dan yang kedua, hadis itu harus cocok dengan logika. Ini nggak ada dasarnya, apalagi kitab gitu. Kitab tuh boleh kita terima, boleh kita tolak. Tapi para Habib ini mencoba ya membangun kasta baru dalam Islam gitu. Kasta. Para Nabi Muhammad tuh melawan kasta. Orang-orang pribumi ini dia bikin seperti kasta Hindu. Ini pribumi kasta Dalit. Paling rendah, yang paling tinggi ya kasta Habib. Dan kalau kita lihat keyakinan begini ini ternyata sudah lama. Lama ternyata, mulai dari cerita-cerita orang-orang Arab datang kemari gitu. Sesama Arab sebetulnya udah ribut. Contohnya, di awal-awal tahun 1920-an itu, kelompok Habib-Habib ini pecah dengan sesama Arab. Di mana Arab yang non-Sayyid dan non-Syarif itu suruh cium tangan gitu. Di sekolah-sekolah, mereka nggak mau, akhirnya pecah. Kemudian soal Syarifah, ribut. Bahkan ada seorang mufti yang sangat terkenal, Arab. Itu dianiaya oleh mereka. Namanya itu Syekh Ahmad Surkati. Syekh Ahmad Surkati ini guru dari ulama-ulama Indonesia. Kalau ini ini mufti. Dia mufti ketika itu di Haramain, di Mekah dia seorang mufti. Dia ajaklah untuk mengajar di sini. Dia dimintain fatwa, Syekh, bagaimana hukumnya mengawini Syarifah? Kata Syekh halal. Itu dia nianya, gaji yang nggak dia bayar. Maka kelompok Arab-Arab yang lain kemudian marah. Maka dipecahlah organisasi Arab. Yang satu kemudian mendirikan Jamiatul Irsyad Al-Islamiyah yang sekarang juga berkembang baik. Jadi di kalangan Arab itu macam-macam juga. Cuma ada sekelompok kecil yang sombong sekali gitu. Angkuh sekali dia. Menganggap dirinya itu lebih tinggi dari yang lain. Inilah yang bermasalah sekarang ini dengan masyarakat Muslim pribumi di sini. Mereka ingin membangun kasta baru yang sebenarnya dalam Islam nggak ada dasarnya. Kalau kita lihat Arab-Arab yang lain ya, itu juga ada dalam tanda kutipnya. Arab sekuler juga banyak di sini. Siapa gitu? Sudah mungkin ingat Partai Sosialis Indonesia. Ketuanya Sultan Syahrir. Sekjennya siapa? Sekjennya Bapak Hamid Al-Ghadri. Salah satu anaknya sekarang aktivis di partai. Namanya Yang Mulia Bapak Maher Al-Ghadri. Cucunya sekarang ada yang jadi menteri. Tapi dia nggak banggain. Oh ini tabakat paling tinggi. Enggak. Hamid Al-Ghadri itu baru meninggal ya belum lama di awal-awal reformasi. Jadi Arab-Arab yang hebat di sini banyak. Tolonglah saudara-saudara yang mengaku zuriat Nabi itu jangan dirusak lah yang sudah berjalan selama ini. Orang Indonesia nggak mempersoalan siapapun boleh di sini dan undang-undang juga telah melindungi. Tolonglah kesatuan nasional ini jangan dipecah dengan adanya kasta-kasta baru mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan Nabi Muhammad. Seolah-olah kalian ini pemegang kunci surga. Luar biasa yang dikatakan oleh Pak Sabirin ini. Masuk akal, masuk akal. Ingat satu hal yang pasti, beragamalah dengan logis dan logika. Itu yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Iya. Tes DNA, debat ilmiah itu nggak terelakkan, harus dilakukan. Robitah alawiyah harus tampil. Awalnya mereka yang mengatakan di dalam darah kami mengalir darah Rasulullah. Ketika orang lain
ingin minta pembuktian, ya jangan mengelak. Jangan mengelak. Karena yang mengucapkan statement itu juga golongan Anda sendiri. Di berbagai kesempatan kita lihat para habib-habib muda itu selalu yang digaungkan itu nasab-nasab, kualat-kualat, syafaat-syafaat. Di dalam darah kami mengalir darah Rasulullah. Ketika orang lain meminta pembuktian, ya biasa aja, kalau kalian punya buktinya silahkan ditunjukkan. Ya, tidak hanya dengan buku catatan, tetapi dengan tes ilmiah, debat ilmiah. Karena banyak orang yang mulai hari ini sudah mulai berani speak up dan meragukan itu semua. Kalian harus tampil keluar untuk menunjukkan itu. Ayo kita dorong Robita Alawiyah untuk keluar muncul di permukaan untuk menyelesaikan ini semua. Ya, jangan sampai polemik ini berkepanjangan sehingga menurunkan kredibilitas dari Robita Alawiyah dan para habib-habib Hadramaut Yaman itu. Ini bukan soal kebencian, enggak. Kita sama sekali enggak benci mereka. Kita hanya ingin kejelasan bahwa kalian benar-benar zuriat dari Rasulullah SAW. Apakah itu salah? Itu salah. Apakah itu kalian menganggap sebuah kebencian? Enggak. Ya, kami hanya ingin memurnikan itu semua. Kalau Anda benar-benar zuriat Rasulullah SAW, tentu kalian akan mendapatkan penghormatan itu. Tapi kalau enggak, ya kalian tanggung sendiri akibatnya. Maka dari itu teman-teman, sekali lagi mari kita beragama dengan logika, dengan nalar. Ya, kita sama di mata Tuhan, di mata Allah Subhanahu Wa Taala kita sama. Yang membedakan dalam diri kita adalah iman dan takwa. Islam hadir untuk menghancurkan kasta-kasta. Malah kalian membuat diri kalian seolah-olah berkasta lebih tinggi daripada yang lain. Ya. Baik teman-teman, itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas segala salah kata. Allah a'lam bishawab. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat sekali lagi, beragama dengan logika, nalar dan logis.